Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu, bahagia selalu. Jumpa lagi dengan Dunia Hobi. Rekan-rekan semuanya, untuk melon kita pada lahan janda yang keempat ini sudah pada tahap penebaran pupuk kimia ya, pupuk kimia untuk tahap pertama. Rekan-rekan semuanya, seperti video-video yang sebelumnya, lahan ini sudah saya aplikasikan dengan E4 untuk komposer, kemudian sulfur, dan juga disterilisasi dengan PK. Baik, tanda-tanda bahwa sterilisasi PK itu berhasil ada seperti ini ya rekan-rekan semuanya. Nah, terlihat putih-putih seperti ini ya, ada seperti boleh dikatakan bakteri mati gitu ya, seperti itu ya. Jadi segala sesuatu yang merugikan ini terlihat mati ya. Ini bukan kapur ya rekan-rekan semuanya, bukan dolomit, karena kemarin sudah kita olah tanah, kita cangkul, jadi untuk dolomit sudah nggak ada, sudah teraduk. Nah, ini setelah kita aplikasikan dengan spray dengan PK, ini nampak seperti jamur yang ngering ya. Nah, itu seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita sudah tebar pupuk. Yang sebelah sini sudah saya tebar pupuk kemarin sore, dan ini mulai diadakan proses penggulutan ya. Proses penggulutan perapian. Untuk nanti selanjutnya sambil kita nunggu pupuk itu sedikit netral, baru kita tanam sambil kita nunggu semaian. Dan sebelum ditanam nanti kita akan tebar pupuk kimia yang terakhir ya, Mutiara, untuk di calon pokoknya saja, di tengah saja sedikit untuk merangsang ketika sudah tanaman dipindah tanam. Baik rekan-rekan semuanya, seperti apa pupuk kimia yang akan saya aplikasikan pada hari ini. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pemupukan kimia ini saya memakai untuk lahan seluas 1/8 bahu ya, ataupun sekitar 1.600 meter persegi ya. Ini saya pakai untuk SP-nya 2, untuk poskanya ini hanya sedikit ya. SP-nya kemarin sudah saya tebar satu sak, yang separuh kemarin sore. Baik, untuk selanjutnya, untuk kekurangan yang separuhnya, berarti nanti yang saya sebutkan hari ini dikalikan 2 gitu ya, ya Mas Bro semuanya ya, karena kemarin sudah saya tebar yang separuh. Nah, ini untuk lahan 1.600 meter persegi, ini yang saya sebutkan ini kalikan 2. Baik rekan-rekan semuanya, yang pertama kita pakai SP36 Buscopat ya. Rekan-rekan boleh nyari yang terbaik di antara yang terbaik di toko pertanian terdekat. Carilah dari produk yang sudah dipercaya ya. Jangan istilahnya, kalau ini kan dari Gresik ya, ini sudah dari zaman dulu seperti itu. Jangan cari produk baru ya. Cari yang memang produk yang dikeluarkan oleh produk pabrik yang sudah jelas gitu ya. Baik, untuk SP-nya ini semua kalikan 2 nanti ya. SP-nya ini 1 sak. Terus untuk Ponska, kebetulan ini ya Ponska subsidi, kemarin sudah saya uji, ini asli, tidak ada endapan. Nah, saya pakai untuk Ponska ini 2 ember kecil ya, ataupun 2 ember cor itu ya. Nah, ember kuning itu yang kira-kira kalau dikilokan itu mungkin sekitaran 5 kilo, berarti 2 ember ya. Kemudian saya pakai kapur gamping yang sudah mati ya, sudah serbuk ini sudah jadi cerbuk rekan-rekan semuanya, sudah mati ya. Nah, seperti ini sudah tepung ya. Ini saya pakai 6 kilo. Kemudian untuk Mutiara sebagai pupuk pendampingnya SP, saya pakai 2 kilo saja. Kemudian trichodermanya 1,5 kilo.
trichoderma 1,5 kg. Kemudian kita pakai untuk nematodanya. Nematoda ini bahan aktif karbofuran. Rekan-rekan semuanya boleh pakai furadan, boleh pakai yang lain, yang penting itu nematoda. Jadi untuk pembasmian hama di tanah untuk tahap pertama. Nah, kebetulan di sini yang ada ini di toko sekitar sini saya pakai yang ini. Itu rekan-rekan boleh pakai yang lain. Yang penting nematoda untuk membasmi penyakit di dalam tanah untuk tahap pertama. Nah, kemudian saya pakai asam humat ini. Untuk asam humat saya yang sering saya pakai adalah yang ini. Ini yang seperti ini ya. Asam humatnya seperti ini, yang sering saya pakai ini kurang lebih 1 kg. Jadi yang saya sebutkan semua ini silahkan dikalikan 2 untuk lahan 1.600 km. Nah, 1.600 meter persegi. Kemudian tebarkan dikira-kira supaya rata. Baru dilakukan penimbunan. Nah, usahakan pas penebaran pupuk ini tanah dalam kondisi basah ya, seperti yang saya videokan di lahan. Kondisi tanah habis digenangi air minimal 2 hari sebelumnya. Itu maksudnya apa? Ketika pupuk sudah kita tebar lalu kita timbun tipis, si pupuk ini akan bisa cepat meresap ataupun menyatu dengan tanah ya. Jadi tidak menggerombol-gerombol seperti itu ya. Nah, jadi untuk rekan-rekan semuanya silakan diaplikasikan sesuai apa yang saya sarankan. Dan ini minimal ya, setelah dilakukan aplikasi pupuk dasar kimia ini, setelah tertimbun, nanti setelah ditimbun tipis, kemudian lakukan steril lagi dengan PK dengan dosis yang rendah, itu minimal 5 atau 4 hari sebelum tanam. Jadi untuk aplikasi pupuk kimia ini sebaiknya minimal 5 hari sebelum pindah tanam dan disterilkan. Kemudian misalkan esok harinya mau kita pindah tanam, silahkan rekan-rekan memakai mutiara untuk luas lahan yang saya sebutkan tadi punya saya 1.600 meter persegi ini. Gunakanlah mutiara ini kurang lebih 3 kilo, ditaburkan pada lubang pada daerah tengah gulutan yang diperkirakan nanti lubang pada tanaman yang akan kita tancapkan. Baru keesokan harinya kita pindah tanamkan. Nah, maksudnya pupuk mutiara ini supayanya tanaman ketika dipindah segera merespon nutrisi yang ada di dalam tanah untuk memancingnya, sehingga nantinya dalam 7 hari itu akarnya akan bisa mencapai ke pupuk dasar kimia ini. Jadi pertumbuhannya akan nanti serentak dan bagus. Baik rekan-rekan, terima kasih untuk video pemupukan kimia ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk aplikasi pupuk silahkan cari produk yang benar-benar sudah terpercaya, jangan asal-asalan. Jika yang terpercaya itu tidak ada dan ada jenis baru, silahkan adakan uji coba dengan dilarutkan ke air, dilihat endapannya seperti apa. Kalaupun endapannya itu banyak pasirnya, lebih baik jangan dipakai karena itu produk abal-abal. Karena di saat ini itu banyak sekali produk yang meniru-niru gitu ya. Untuk NPK saya sarankan pakailah yang mutiara saja ya, jangan yang lain, jangan yang merek lain. Saya tidak mau menyebut merek lain, pakai yang mutiara saja, jangan yang lain. Nah, seperti itu rekan-rekan. Baik rekan-rekan, terima kasih. Mudah-mudahan nanti pas proses pindah tanam saya akan videokan dan menjadi bahan pemikiran untuk kita semua untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.